Sulom saudara-saudara, kita tahu dan juga tercatat dalam Alkitab bahwa Yesus pernah dicobai oleh iblis kan? Menurut kalian itu aneh nggak? Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi Tuhan bisa dicobai oleh iblis? Nggak masuk akal kan? Jadi dalam Alkitab tertulis bahwa Allah tidak dapat dicobai sesuai dalam Yakobus pasal 1 ayat 13. Namun Yesus telah dicobai oleh iblis. Dalam Matius pasal 4 ayat 1. Bukankah ini membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan? Dan Alkitab hanya dongeng. Tetapi Yakobus tidak menyangkal bahwa Tuhan dapat dicobai dalam beberapa hal. Untuk mengetahui apa yang maksud Yakobus, kita coba baca dalam ayat berikut. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 15. Yakobus mengacu pada kecenderungan jahat, keinginan berdosa yang menyebabkan seseorang dicobai dan berdosa. Karena Tuhan tidak memiliki kecenderungan jahat, tidak memiliki perasaan nafsu atau keinginan berdosa, tidak mungkin Tuhan dicobai untuk berbuat dosa. Tuhan itu benar-benar baik dan suci. Apa yang Yakobus katakan pada dasarnya adalah bahwa hanya Tuhan yang tidak memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang berdosa. Namun, ini tidak berarti bahwa makhluk fana tidak dapat mencobai Tuhan. Karena dalam Alkitab jelas tertulis bahwa banyak orang telah mencoba untuk mencobai Tuhan dan gagal total. Dalam ayat berikut, Keluaran pasal 17 ayat 1 dan 2, Bilangan pasal 14 ayat 22, Ayub pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3, Ibrani pasal 3 ayat 8 dan 9. Di dalam Alkitab juga tertulis bahwa Roh Kudus pun dapat dicobai. Kalian tidak percaya? Berikut ayatnya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 9. Oleh karena itu, Tuhan tidak dapat dicobai meskipun banyak sekali orang begitu sering mencoba untuk mencobai Tuhan. Tetapi tidak ada sesuatu pun di dalam Allah yang dapat menarik dosa dan membuatnya tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak suci atau jahat. Dalam pengertian itulah Yakobus mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat dicobai, yaitu dalam dirinya yang paling dalam. Kalian paham kan? Aku kasih sebuah ilustrasi kalau kurang jelas. Jadi, contoh. Beberapa orang ketika ditawarkan sebatang rokok mereka langsung menolak rokok. Karena menawarkan mereka sebatang rokok tidak akan menjadi godaan sama sekali. Mereka bahkan tidak perlu berjuang untuk menolak. Kenapa? Karena mereka jijik dan mereka akan langsung menolaknya. Tetapi yang lainnya, terutama mantan perokok yang baru saja berhenti ditawari rokok, itu merupakan godaan yang harus mereka lawan secara aktif dan memaksa diri untuk menolak tawaran tersebut, meskipun ada keinginan dalam diri mereka untuk mengambilnya. Kalian pahamkan sekarang? Jadi dengan cara yang sama, hanya karena Yesus dicobai bukan berarti Yesus bukan Tuhan. Lagi pula Allah Yahweh dalam perjanjian lama pun dicobai. Apakah itu membuktikan bahwa Yahweh atau Allah dalam perjanjian lama bukan Tuhan? Cuma karena ada orang yang berusaha mencobai Tuhan. Lalu Yakobus tidak memiliki masalah dalam menegaskan ketuhanan Yesus terlepas dari kenyataan bahwa Kristus telah dicobai. Dalam ayat berikut, Yakobus pasal 1 ayat 1, Yakobus pasal 2 ayat 1. Jadi, Yakobus mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah dan Tuhan Yesus, dan menyebut Yesus Tuhan yang mulia. Yakobus bukan satu-satunya yang mengidentifikasi Yesus sebagai Tuhan yang mulia. Berikut ayatnya, 1 Korintus pasal 2 ayat 8. Gelar Tuhan yang mulia menunjukkan bahwa baik Yakobus maupun Paulus percaya bahwa Yesus adalah Yahweh dalam perjanjian lama. Karena Yahweh dalam perjanjian lama adalah satu-satunya yang benar-benar mulia. Kalian tidak percaya? Berikut ayatnya. Mazmur pasal 24 ayat 7 sampai dengan 10. Sakaria pasal 2 ayat 5. Yahweh juga berkata bahwa dirinya tidak akan berbagi kemuliaannya dengan yang lain. Berikut ayat ya. Yesaya pasal 42 ayat 8. Yesaya pasal 48 ayat 11 dan 12. Oleh karena itu, kritik dari orang yang mengajukan pertanyaan seperti judul video ini sebenarnya tidak memahami Alkitab, dan orang tersebut hanya ingin menyerang iman Kristen.
dan hanya membaca sebuah klaim atau post dalam internet atau sosial media, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sendiri tidak paham. Jadi, tidak ada penulis Perjanjian Baru yang memiliki masalah dengan Yesus dicobai, dan pada saat yang sama percaya bahwa Dia juga Tuhan. Akhirnya pertanyaan tersebut gagal untuk mempertimbangkan bahwa Yesus bukan hanya Tuhan, tetapi juga sepenuhnya dan benar-benar manusia. Oleh karena itu, sebagai manusia, Kristus dapat mengalami pencobaan umum yang sama seperti yang dialami semua manusia. Tetapi dengan satu perbedaan besar. Tuhan Yesus tidak pernah bertindak atas godaan ataupun cobaan, tetapi tetap kudus dan tidak berdosa sama sekali. Yohanes pasal 6 ayat 6, 8, 6, 9. Yohanes pasal 7 ayat 18. Yohanes pasal 8 ayat 29, ayat 46. Yohanes pasal 14 ayat 30, 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Ibrani pasal 4 ayat 15, Ibrani pasal 7 ayat 26-27, Ibrani pasal 9 ayat 14, 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19, 1 Petrus pasal 2 ayat 22, 1 Petrus pasal 3 ayat 18, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Jadi pada akhir video ini, sebagai kesimpulan di dalam Alkitab yang diilhami secara ilahi tertulis, bahwa ketiga pribadi ilahi dapat dicobai. Tetapi itu bukan berarti ketiga pribadi ilahi bukan Allah, atau memiliki kecenderungan jahat yang akan menyebabkan salah satu dari mereka berbuat dosa. Jadi Yesus dicobai oleh iblis, dan iblis gagal. Sesuai yang tertulis dalam Perjanjian Lama, Keluaran pasal 17 ayat 1 dan 2, Bilangan pasal 14 ayat 22, Ayub pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3, Ibrani pasal 3 ayat 8 dan 9, bahwa orang-orang ingin mencobai Tuhan Allah tetapi gagal. Begitupun iblis ingin mencobai Yesus tetapi gagal. Jadi ini adalah part 1. Dan secara ringkas, kalau ada pertanyaan seperti, Tuhan dapat dicobai, kalian jawab bisa, baru kalian jelaskan apa maksud dari Tuhan dapat dicobai. Istilahnya seperti ada seseorang ingin mencobai Tuhan dan temannya bertanya, "Hei, kamu ngapain?" Dan temannya dijawab, "Aku mencobai Tuhan. Aku sudah capek dengan hidup ini." Jadi ada seseorang mencobai Tuhan, tetapi maknanya berbeda, yaitu bahwa dia sedang berusaha mencobai Tuhan, tapi tentu akan gagal, karena Tuhan tidak dapat dicobai. Kalian lihat maksud saya? Tuhan tidak dapat dicobai karena Tuhan itu suci, penuh kasih. Lagi pula jika ada seseorang yang berani mencobai Tuhan, itu sesuatu yang bodoh dan kurang ajar. Sekian dari video ini. Jangan lupa share video ini, supaya semua orang tahu bahwa Yesuslah Tuhan. Dan supaya semua orang memahami dan diberkati Tuhan melalui video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari ikut Yesus. Mari ke jalan yang benar. Tuhan berkati.